Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Asyukurillah. Alhamdulillah alladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta nastati'a an naltaqiya marratan ukhra fi hadzal majlis. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, sebelum masuk ke bahasan kita ya, ini mohon maaf, pekan kemarin sempat libur karena pada Allah ada suatu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Juga Mas Jamal memberikan waktu kepada diri sendiri gitu ya untuk merevisi ya, mereview ulang apa sih yang telah Mas Jamal ini lakukan, apakah ngomong saja itu atau sudah diamalkan dan lain sebagainya. Untuk itu Mas Jamal minta doanya dari teman-teman semua. Semoga Mas Jamal ini nggak hanya ngomong gitu ya, tapi juga amal ya. Amin ya Pak. Baik, kita masuk ke bahasan kita. Terakhir kita membahas tentang nasihat Imam Al-Ghazali yang luar biasa ya terkait waktu. Ini Mas Jamal jujur benar-benar tertampar ketika dulu belajar tentang kitab ini ya. Luar biasa tertampar sekali karena yang namanya waktu ini benar-benar penting, tapi kita tidak menganggap waktu itu penting gitu ya. Kita kehilangan uang, nangis gitu ya. Menyesal, aduh kok gini gitu, marah gitu. Tapi ketika kita kehilangan waktu gitu ya, biasa aja kadang ya. Biasa aja, oh santai aja, besok juga masih ada gitu ya. Kiamat juga masih lama. Ini hati-hati ya. Sudah mulai ngaji kitab ini dan nasihat pertama dari Imam Al-Ghazali yaitu tentang waktu ya. Jadi mesti kita maksimalkan waktu kita. Kalau bisa taat, ya ngapain maksiat. Kalau bisa bermanfaat, ya ngapain juga tidak bermanfaat. Seperti itu. Baik, kita masuk seperti biasa. Sebelum masuk ke pembahasannya, kita baca teks Arabnya sebagai bentuk praktek aplikasi bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, ayuhal walad. Ini kita masih di bagian awal kitab ya. Masih di bagian awal kitab. Baik, ayuhal walad. Nah, yang qori sudah pada hadir dan yang belum pernah baca itu Teh Gisan. Silakan dibaca Teh Gisan. Dari yang atas. Ya, dari ayyuhal walad. Ayyuhal walad an-nasihatu sahlun wal mushkilu qabuluha li'annaha fi madaqi muttabi'i wa marrun. Bukan marun, dhamma, murrun. Idil manahi mahbubatun fi qulubihim alal khisusi. Bukan, khusus. Alal khususi man kana talabal ilmi. Talibal ilmi risami, enggak tahu. Man kana talibal ilmi rasmi. Man kana talibal ilmi rasmi. Mustagila fathah. Mustagila fadlin nafsi wa mana tibid dunya. Fa innahu
Yahisabu annal Ya, sukunin ya sabu. fa innahu yahsabu annal ilmal Mujarro doma. mujarroda lahu wasilatun. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi wa annahu mustaghonin mustaghin Ghoinnya mustag disukunkan. okay. Mustaghnin Hmm. anil amali wa hadza i'tiqadul falasifati. Taib cukup. Alhamdulillah. Taib bagus ya. Nanti kita jelaskan dulu, baru nanti dilanjut lagi. Alhamdulillah. Taib. Yang pertama, an-nasihatu sahlun. An-nasihatu sahlun. Ya ini coba kita perhatikan ya, yang sudah belajar tentang mubtada khobar ini mestinya jeli ya. Ini ada kekeliruan sebetulnya. Kalau kita melirik kepada teks yang ada di depan kita. An-nasihatu sahlun. Coba. Sebelah mana coba kekeliruannya? Izin menjawab Ustaz. Ya, boleh. Harusnya sahlatun. Sahlatun. Ya, Masya Allah. Mantap, Mumtaz. Ya, bagus. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini tapi juga bisa dibilang gitu ya, mungkin ada rahasia-rahasia yang belum kita pahami. Kenapa kok sampai mubtada dan khobarnya ini tidak bersepakat dalam urusan gender? Mestinya kan an-nasihatu sahlatun. An-nasihatunya pakai ta marbutoh karena dia muannats, kemudian sahlatunnya juga muannats. Tapi kok di sini sahlun? Allahu a'lam. Jadi mungkin kita sama-sama cari ya, sama-sama cari, atau barangkali prediksi Mas Jamal pribadi itu ada kata yang dihapus mungkin ya. Mungkin Allah a'lam bisa. Nah, al-muhim yang penting wal aham dan yang paling penting adalah kita pahami maksudnya apa. Ya, maksudnya apa? Kata Imam Al-Ghazali, an-nasihatu sahlun. Nasihat itu mudah. Maksudnya apa? Maksudnya memberikan nasihat itu gampang, mudah. Ya. Detik ini Mas Jamal sampaikan kepada teman-teman, coba sampaikan nasihat tentang waktu. Itu pasti bisa. Ya. Pasti bisa, teman-teman pasti bisa. Atau barangkali kita datang ke tempat preman atau tempat ya dan lain sebagainya. Kita minta nasihat, pasti keluar nasihat mudah. Gitu ya. Mudah, nasihat itu mudah, memberikan nasihat itu mudah. Mau dari orang yang ngaji bertahun-tahun atau yang baru ngaji kemarin sore atau yang nggak pernah ngaji misalkan ya, nauzubillah, pasti mudah nasihat itu. Ya, mudah nasihat itu, memberikan nasihat itu mudah. Nah, tapi lanjutannya apa? Wal muskilu qabuluha. Ya, wal muskilu qabuluha. Yang jadi masalah itu jadi kan muskil itu dari muskilah. Muskilah itu masalah ya. Kalau nanti di teman-teman ke Timur Tengah gitu ya, ke Mesir atau ke Mekah, Madinah gitu ya, atau ya pokoknya Timur Tengah itu nanti akan ada misalkan yang bilang orang Arab mafi muskilah. Artinya no problem, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini di sini muskil nggak pakai tamar butoh. Wal muskilu qabuluha, dan yang jadi masalah itu menerimanya. Memberikan nasihat itu mudah, yang jadi masalah itu menerimanya. Maksudnya yang jadi masalah di situ yang sulitnya itu menerima. Memberikan nasihat mudah, menerimanya susah. Menerimanya susah. Ya. Nah, kenapa kok susah? Perhatikan. Li'annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murun. Ya. Karena yang namanya nasihat itu fi madzaqi. Madzaq itu adalah masdar mim. Ya. Kalau di Sunda mim ya menyebutnya. Masdar mim, maksudnya masdar mimi, masdar yang didahului oleh huruf mim. Maknanya apa? Maknanya zauq. Zauq itu rasa. Muttabi'il hawa maksudnya adalah pengikut hawa nafsu. Jadi maksudnya apa kalimat ini Mas Jamal? Li'annaha fi madzaqi muttabi'il hawa murun. Karena yang namanya nasihat itu bagi para pengikut hawa nafsu rasanya tuh mur. Murun itu pahit. Ya. Murun itu pahit dan segala sesuatu yang pahit itu susah, sulit untuk diterima. Ya, seseorang yang sakit diberikan diberikan obat rasanya pahit.
berat bagi dia untuk menerima atau menelan obat itu. Kenapa pahit? Beda cerita kalau misalkan dikasih hal-hal yang manis gitu ya. Manis pasti langsung disedot gitu. Langsung ditelan gitu. Tapi kalau urusan yang pahit itu berat. Berat. Tapi kenapa seseorang yang sakit mau menelan obat yang pahit? Ya karena dia meyakini bahwa obat tersebut bisa menjadi wasilah atau jalan baginya untuk segera sembuh. Ya, wasilah ya, kalau kesembuhan itu datangnya dari Allah, adapun obat itu hanya wasilah, media, perantara untuk mencapai kesembuhan. Adapun kita minum obat, itu adalah bentuk ikhtiar kita untuk menjemput kesembuhan. Itu ya, Allah alam bisa. Balik lagi. Nah, loh kok kenapa seseorang itu mau menelan yang pahit, menelan obat gitu ya yang lagi sakit? Karena dia meyakini bisa jadi wasilah. Nah, adapun orang yang ketika diberikan nasihat itu dia nggak mau nerima, itu berarti dia masih mengikuti hawa nafsu. Ketika yang dicarinya adalah kebenaran, maka demi Allah, nasihat dari manapun datangnya, itu pasti diterima. Pasti diterima. Contoh, misal Mas Jamal ini di beberapa majelis dipanggilnya Ustadz, dan ini berat sekali ya, karena Mas Jamal nggak pede sama akhlak gitu ya. Kemudian datang misal suatu ketika datang seorang yang mungkin terlihatnya agak jarang ke masjid, jarang taklim dan lain sebagainya, tiba-tiba memberikan nasihat kepada Mas Jamal. Mas Jamal, kamu itu harus meluruskan niat. Tiba-tiba datang kayak gitu. Ketika Mas Jamal nggak menerima nasihat itu, berat gitu ya. Dalam hati itu ibarat, kamu ngaji juga nggak pernah, begini, dan lain sebagainya. Maka demi Allah, pada hakikatnya Mas Jamal itu bukanlah seorang ustaz, tapi hanya sebagai muttabi'il hawa, pengikut hawa nafsu. Ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kita ini juga ketika paham kalimat ini, kalimat dari Imam An-Nawawi ini, Imam Al-Ghazali, mohon maaf ya, Imam Al-Ghazali ini juga jangan sampai mengecap orang lain. Ya, ini untuk mengukur diri sendiri. Ya, ketika misal kita memberikan nasihat kepada orang lain, misal ya, kemudian orang lain nggak mau menerima nasihat kita, kemudian kita bilang, kamu ini dasar pengikut hawa nafsu. Enggak gitu, bukan gitu. Ya, enggak gitu. Ini cara pengamalannya gitu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ya kita ketika ada orang memberikan nasihat kepada kita, ya kita terima itu. Kalau misalkan kita berat nih nerima atau nerima sih nerima tapi di hati tuh ganjel gitu. Kesal gitu ya. Nah, itu berarti masih ada penyakit di hati kita. Ya, artinya apa? Artinya yang kita cari masih bukan kebenaran. Kita ini masih dengan tanda kutip sombong. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu, gitu ya, mengikuti hawa nafsu, gitu. Ya, kemudian idzil manahi mahbubatun fi qulubihim. Ya, di mana yang namanya manahi itu jamak dari manha. Manha itu maknanya adalah yang dilarang. Segala sesuatu yang dilarang itu mahbubatun, ya, lebih dicintai fi qulubihim, di hati mereka. Mereka di sini maksudnya adalah pengikut hawa nafsu, ya. Hal-hal yang dilarang oleh syariat agama Islam itu lebih disukai oleh hati mereka, pengikut hawa nafsu. Nah, banyak kan ya hal-hal yang dilarang oleh Allah, misal kayak mohon maaf pacaran misalkan, kemudian minum khamar, kemudian dan lain sebagainya. Itu sebetulnya menurut hawa nafsu nikmat luar biasa, teman-teman. Ya, nikmat luar biasa, ya. Makanya yang hal-hal seperti itu lebih dicintai oleh para pengikut hawa nafsu. Nah, kalau kita gimana? Nah, kalau kita masih senang hal-hal yang menyeleweng gitu ya, hal-hal yang dilarang oleh syariat tapi kita lakukan, artinya kita ini masih pengikut hawa nafsu, gitu ya. Nauzubillahi min dzalik. Terkait dengan ini luar biasa disebutkan di dalam suatu hadis. Ya, ini teman-teman silakan cari di kitab Sahih Muslim, ya, Sahih Muslim. Setahu Mas Jamal tercantum di sana. Ya, ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Ya, Rasulullah SAW bersabda, katanya ad-dunya sijnul mu'min. Yang namanya dunia itu penjara bagi orang yang beriman. Ya, wa jannatul kafir.
wa jannatun lil wa jannatul kafir. Mana betul ya? Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Namanya dunia itu adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Dan yang namanya dunia itu adalah surga bagi orang yang kafir. Maksudnya gimana Mas Jamal? Maksudnya di dunia itu orang yang beriman itu terkekang. Mau mengikuti hawa nafsu, kata agama Islam nggak boleh. Kata syariat Islam nggak boleh. Di hadis kan nggak boleh. Di Al-Quran nggak boleh gitu dan lain sebagainya. Atau misalkan hal-hal yang contoh gitu ya, yang mendetail, kita detailkan sedikit ya. Misal tentang bahasan babi. Babi itu katanya enak, katanya nggak tahu ya Mas Jamal, dengar aja gitu ya. Terus sempat nonton di YouTube nih bikin masak babi 1 ekor untuk 1 kampung. Ini sampai mikir ya, ini 1 kampung nih emang bukan muslim atau gimana gitu ya. Nikmat katanya, wow, segala macam. Itu kan pada hakikatnya ketika kita mengikuti hawa nafsu, dan kita dengar daging babi enak, na'udzubillah kita barangkali ngikut ke sana. Ya. Tapi karena kita mengaku kita ini mukmin, ya, kita ini beriman, makanya kita nurut sama aturan agama Islam. Gitu. Makanya ketika orang lain, nikmat gitu ya makan babi misalnya, kita terpenjara, gitu ya, terkekang, ya, nggak mau makan kayak gitu. Kenapa? Karena dilarang oleh agama Islam. Tapi yang namanya dunia itu wajannatul kafir. Namanya dunia itu surga bagi orang-orang kafir. Ya. Segala macam ya. Atau misalkan urusan uang deh misalkan ya, korupsi sana sini, maling sana sini, ya itu ya. Jadi yang namanya ad-dunya sijnul mu'min, namanya dunia itu penjara bagi orang-orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang-orang kafir. Ya, ini cukup jelas ya, kalimat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian nanti itu kan ini sebenarnya sempat Mas Jamal sampaikan ya. Jadi terkait kalau ada kitab itu nanti pasti ada syarahnya. Syarah itu penjelasannya. Yang ada di hadapan kita ini matannya. Matan itu teksnya. Teks kitab Ayyuhal Walad ya, karya Imam Al-Ghazali. Nah, adapun kalau syarahnya, penjelasannya itu nanti sama ulama lain biasanya gitu ya. Sama ulama lain gitu. Nah, di dalam Sahih Muslim ya, Sahih Muslim karya Imam Muslim itu nanti penjelasannya itu dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Nah, terkait hadis tadi Imam An-Nawawi berkomentar ya, katanya gini. Sesungguhnya semua orang beriman itu masjun, di penjara. Maksudnya gimana Mas Emma? Mas yang tadi yang jelaskan. Mamnu'un fid dunya minasyahawatil muharramah wal mukarramah. Wal makruhah. Ya, mamnu'un fid dunya minasyahawatil muharramah wal makruhah. Ya. Sesungguhnya orang yang beriman itu di penjara, terkekang, nggak bebas, ya, nggak bebas melakukan apapun, nggak bebas. Ya. Kenapa? Karena mereka itu terlarang dari urusan-urusan yang haram dan makruh. Ya, punya keinginan. Ini kan syahwat ya. Syahwat itu dari jamak dari syahwatun, keinginan. Ya, orang beriman itu di penjara terlarang dari keinginan-keinginan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Keinginan-keinginan yang diharamkan dan dimakruhkan. Sebenarnya hawa nafsu kita sebagai manusia itu pengen misalkan melakukan hal-hal yang haram seperti tadi makan daging babi misal. Atau kalau Mas Jamal, gurunya Mas Jamal itu bilang ketika dulu sebelum nikah beliau ya, saya itu kalau misalkan boleh berzina, saya tiap hari berzina, katanya bilang kayak gitu ya, luar biasa. Nah, tapi kan karena ada aturan Islam, makanya jangan, ditahan. Dan diri kita terkekang, masjun, terkekang, terpenjara di dunia ini. Kemudian selain kita ini terlarang oleh hal-hal yang haram dan makruh, begitu ya, kita juga mukallafun bi fi'li ta'ati asyaqqati. Kita juga dibebani untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Harus sholat, harus zakat, harus saum, dan lain sebagainya. Mungkin bagi orang yang mengikuti hawa nafsu gitu ya,
apain sih sholat gini gitu ya, bosan, males gitu ya dan lain sebagainya. Tapi kita yang mengaku orang beriman itu ya mesti sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, nanti ketika membahas tentang sabar, sabar ini nanti dibagi menjadi 3 sebetulnya. Bukan hanya sabar ketika ditimpa musibah saja, ya. Uang hilang, rumah dirampok misalkan atau rumah kebakaran dan lain sebagainya. Itu sabar versi kita. Sebenarnya sabar itu ada 3, ya. Sabar terhadap musibah yang tadi, yang kedua sabar terhadap atau dalam hal ketaatan, ketika taat kepada Allah harus sabar. Kalau nggak sabar nanti ya susah istiqomahnya, gitu ya, susah istiqomahnya. Kemudian yang ketiga sabar dalam hal maksiat, ya. Sabar dalam hal maksiat. Maksudnya gimana Mas Dima? Maksudnya maksiat terus gitu ya? Bukan. Bukan. Maksudnya adalah ketika kita melihat orang lain bermaksiat gitu ya, atau kalau karena Mas Jamal masih pemuda ya, masih muda gitu ya, melihat orang lain berpegangan tangan padahal belum jadi mahramnya, kebita gitu ya kalau orang orang Sunda bilang ya. Kebita apa ya bahasa Indonesia ya? Ya pengen gitu ya, tergiur gitu ya, bisa dibilang gitu ya. Tapi karena ini nggak boleh nih di syariat Islam nggak boleh nih ditahan dan terasa terkekang. Tapi perhatikan, fa idza mata istaraha min hada. Ketika orang beriman ini selama hidupnya ini terkekang di dunia, di kehidupan dunia terkekang oleh syariat agama Islam gitu ya, nggak melakukan, tidak mengikuti hawa nafsu, pada hakikatnya ketika wafat istaraha minha, maka seorang muslim itu, seorang mukmin itu beristirahat dari hal-hal tersebut, ya. Artinya apa? Artinya capek di dunia, repot di dunia, di akhiratnya bahagia luar biasa, insya Allah. Ya, kita memohon kepada Allah semoga kita pun seperti itu. Repot aja di dunia, ya. Taat, bermanfaat, ngajar, belajar, pokoknya dan lain sebagainya diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Tapi nanti urusan bahagianya, istirahatnya nanti di sana. Oh ya udah Mas, saya nggak akan tidur nih malam ini. Oh bukan gitu, bukan gitu juga ya, bukan gitu. Urusan tidur di malam hari itu Rasul juga tidur gitu ya. Kalau nanti dibahas lebih panjang itu nanti ada kalimat seperti ini. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah atau tunaikanlah hak kepada yang berhak gitu. Ya, tubuh kita punya hak, maka tunaikanlah hak tersebut. Haknya apa? Ya haknya ya istirahat. Ya, istirahat. Maksudnya bagaimana sih caranya tidur kita ini jadi bentuk ketaatan juga? Ya, caranya gimana? Ya caranya ketika mau tidur kita niatkan ya Allah, Bismillah saya mau tidur dan tidurnya saya ini bukanlah menghilangkan kantuk semata, bukan. Tapi tidurnya saya ini adalah untuk persiapan esok hari supaya besok saya lebih maksimal dalam beribadah. Karena nggak akan maksimal kalau ibadah sambil ngantuk gitu kan. Seperti itu. Jadi kita balik lagi ke yang tadi, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Yang namanya dunia adalah penjara bagi orang yang beriman, tapi jadi surga bagi orang kafir, jannah. Ya. Jannah juga bisa dinamakan taman gitu, sesuatu yang indah, gitu ya. Nah, tapi kalau di sini mungkin surga, gitu ya. Nah, artinya kita di sini repot, riweuh, gitu ya, capek ngurusin umat, ngurusin belajar, ngurusin dan lain sebagainya, hal-hal yang bermanfaat untuk umat, ya. Tapi insya Allah di akhirat nanti kita akan beristirahat di tempat yang diridhoi oleh Allah. Adapun orang kafir, sekarang nyantai-nyantai saja lah gitu. Nikmatin aja masa muda, kita foya-foya, ngabisin uang, main sana sini dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan. Nanti di sana mereka repot. Dan ini sebagai bentuk tafakur kita. Mau repot di mana? Di dunia atau di akhirat, gitu ya. Di dunia atau di akhirat. Allahu a'lam bishawab. Gitu ya. Nah, kemudian alal khususi man kana talibal ilmi rasmi. Nah, itu tadi bahasanya tadi masih secara umum. Kemudian Imam Al-Ghazali mengkhususkan alal khususi. Ini kalau di kitab lain istilahnya khususon gitu ya, khususon. Kalau di sini
alal khususi sama maknanya ya. Khususnya kalau dalam bahasa Indonesia ya, khususnya yang belajar ilmu resmi. Maksudnya belajar ilmu resmi itu belajar di suatu lembaga atau di suatu tempat atau di suatu institusi atau ya tempat belajar gitu ya. Dan di sana itu memang dijanjikan setelah lulus ini akan mendapatkan gelar ya. Ini hati-hati nih teman-teman yang sedang kuliah ya, yang sebentar lagi misalkan mau sarjana atau mau master gitu ya atau itu apa doktor gitu ya, profesor. Nih hati-hati nih kata Imam An-Nawawi nih. Dikhususin nih nasihatnya. Nah, mustaghilah fadlin nafsi yang juga koma orang yang sibuk dengan keunggulan diri. Maksudnya sibuk dengan keunggulan diri itu gimana? Orang yang belajar agama, belajar suatu ilmu, menuntut ilmu, tapi dia itu mengejar fadlin nafsi, keutamaan diri, keunggulan diri. Jadi pengen belajar tuh bukan karena Allah. Ya, tapi karena pengen, saya nih S2, S3. Aduh, ini dikhususkan nih sama Imam Al-Ghazali ya. Wa manaqibid dunya dan manaqibid dunya. Manaqibid dunya maksudnya adalah mahasiniha, hal-hal yang baik yang ada di dunia. Maksudnya mungkin yang hal-hal yang baik itu mungkin bisa dibilang harta gitu ya, bisa dibilang tahta, wanita misalkan ya, dan lain sebagainya. Maknanya luas gitu ya, maknanya luas. Atau misalkan pujian juga termasuk gitu ya. Ketika ada orang belajar ilmu, menuntut ilmu, pengen dipuji. Nah, masuk nih ke nasihat ini. Masuk ke sini nih. Ya. Fa innahu yahsabu. Ini boleh dibaca yahsabu, boleh dibaca yahsibu ya. Di layar kita ini ada fathah, ada kasroh, boleh dua-duanya ya. Fa innahu yahsabu, kalau Mas Jamal senangnya baca yahsabu ya. Tapi dibaca yahsibu enggak masalah. Fa innahu yahsabu annal ilmal mujarrada lahu wasilatun. Ya. Maka sesungguhnya dia itu menduga bahwasanya ilmu saja bisa menjadi wasilah. Bisa menjadi wasilah. Sayakunu najatuhu wa khalasuhu fihi. Ya. Maka dia itu mengira dengan ilmu saja tanpa amal bisa jadi wasilah, bisa jadi media, bisa menjadi jalan perantara. Sayakunu najatuhu. Maka dia mengira bahwa dia itu bisa selamat gitu ya. Hanya karena ilmu saja. Saya pengen belajar aja dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3 terus gitu ya. Sampai wafat tuh belajar aja terus. Enggak mikirin tentang bagaimana ngamalnya. Enggak mikirin tentang bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangin ya, wa anahu mustaghnin anil amal, dan bahwasanya dia itu merasa tidak perlu terhadap amal. Ya, jadi mikirnya hanya udah aja ilmu aja cukup. Selamat di dunia gitu ya. Selamat dunia akhirat. Ya kalau gini sih sebenarnya bukan selamat dunia akhirat ya. Ini karena di bagian akhirnya Imam Al-Ghazali bilang wa hadza i'tiqadul falasifah, dan ini adalah i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan ya, yang diyakini oleh falasifah. Falasifah jamak dari filsuf. Filsuf itu adalah ahli filsafat. Nah, ahli filsafat itu cara berpikirnya seperti itu. Urusan ilmu itu dipelajari saja, pelajari. Amalnya mah nggak usah. Amalnya mah nggak usah, gitu ya. Dan ini bertentangan dengan ajaran kita, ajaran kita agama Islam, ya. Yang namanya ilmu itu ya harus diamalkan, Bayangkan ketika kita menanam pohon mangga. Nah, itu kita bertahun-tahun kita rawat tuh ya, ketika ada hama kita urus gitu ya, supaya dibasmi hamanya, ditanam pakai pupuk dan lain sebagainya. Bertahun-tahun kok enggak ini ya, enggak berbuah ya. Ini kan kita bukan pengen makan pohon mangganya, bukan kan, kita pengen makan mangganya. Ya, ketika kita menuntut ilmu saja tidak mengamalkan, pada hakikatnya ya seperti itu. Kita itu hanya menanam pohon saja,
ya, tapi nggak memetik buahnya. Buahnya itu adalah amal, ya, amal. Ya. Bayangkan kita nanam pohon bertahun-tahun, nggak berbuah. Gitu ya. Kan kita menanam pohon tuh mengharapkan ada buahnya, gitu ya. Tuh. Makanya ini juga PR buat kita nih. PR buat kita pertama tadi ya, an-nasihatu sahlun. Yang namanya nasihat mudah, ngasih nasihat mudah, gampang, insyaallah ya. Tapi yang susah itu nerimanya. Ini berarti kita harus berbesar hati untuk berlapang dada untuk menerima nasihat dari siapapun itu. Ya, dari siapapun itu. Makanya sampai ada yang bilang di setiap tempat itu sekolah. Ya. Jadi dari setiap tempat sekolah dan setiap orang itu guru gitu ya. Dianggap guru meskipun secara zahir tidak terlihat seperti guru, tapi ketika nasihatnya benar dia terima. Ini luar biasa. Ini sulit, mungkin Mas Jama juga masih perlu banyak latihan, perlu banyak mujahadah. Makanya Mas Jama minta kepada teman-teman ya, semoga Mas Jama juga bisa berlapang dada menerima nasihat gitu ya. Nah kemudian kalau misalkan kita masih sulit untuk menerima nasihat, pada hakikatnya kita ini masih mengikuti hawa nafsu, ya, masih mengikuti hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Nah, tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian sampai apa? Sampai hawa nafsunya itu hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Sampai hawa nafsunya itu mengikuti segala sesuatu yang aku bawa, kata Rasul. Yang dibawa oleh Rasul apa? Syariat Islam. Ya, ketika kata syariat Islam, babi tidak boleh. Nah, kita melanggar. Nah, berarti kita masih mengikuti hawa nafsu. Kita masih belum bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Gitu ya. Nah, kemudian tadi dibahas tentang hal-hal yang dilarang oleh syariat itu pada hakikatnya lebih disukai oleh hawa nafsu kita, ya, oleh hawa nafsu. Makanya hawa nafsu ini yang perlu dikontrol gitu ya. Kemudian khususnya, ini dikhususkan, khususnya bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu di lembaga atau ya bisa dibilang lembaga formal gitu ya, al-ilmi ar-rasmi, ilmu resmi gitu ya. Ilmu yang resmi yang mungkin dijanjikan nanti bakal dapat gelar atau dapat apa dan lain sebagainya. Itu seringkali salah nih niatnya. Harusnya niatnya karena Allah, malah yang penting saya dapat gelar gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang sibuk sama pengen unggul. Saya ini pintar, sekampung ini saya paling pintar. Ya Allah Akbar. Ya, nuntut ilmu ya supaya bisa aman, bukan supaya bisa sombong. Ya, kalau mau sombong atau kalau sombong itu boleh, pada hakikatnya iblis itu lebih berhak sombong dan beliau sudah lakukan itu. Ya, beliau sudah lakukan itu. Kenapa? Karena kalau kita lihat di ceritanya, iblis itu pada hakikatnya paling soleh gitu ya, di antara penduduk langit ketika itu dulu sebelum membangkang. Kemudian orang-orang yang seperti tadi ya, yang seperti tadi itu mana tadi? Ya, sabu anain. Nah, orang yang seperti tadi itu mengira atau menduga bahwasannya ilmu saja bisa menjadi wasilah, bisa menjadi jalan keselamatan di dunia, bisa selamat gitu ya. Pokoknya kamu kuliah sampai beres, titik. Selamat. Padahal pada hakikatnya tidak seperti itu. Itu selamat di dunia saja. Di akhirat belum tentu selamat. Dan kita sebagai orang yang beriman, ya kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia, ya, ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Makanya tidak hanya mempersiapkan urusan dunia saja, ya, tapi juga mempersiapkan urusan akhirat. Bahkan pada hakikatnya mestinya kita ini urusan-urusan dunia pun diniatkan untuk akhirat. Ketika kita misal makan dan minum, itu kan sebetulnya urusan dunia, tapi kita niatkan dengan Bismillah, ya, kita niatkan dengan Bismillah karena Allah. Kalau kita tidak memulainya dengan basmalah, maka pada hakikatnya kita tidak ada bedanya dengan orang kafir.
Ya, orang kafir makan minum sama, kita makan minum sama. Bedanya apa? Niatnya. Kita meniatkan makan dan minum ini supaya kita dapat energi dan kita bisa beribadah kepada Allah. Kalau orang kafir enggak kayak itu. Yang penting kenyang. Nah, kalau misalkan kita masih seperti itu, berarti kita tidak. Bedanya dengan orang kafir. Itu na'udzubillah min dzalik. Seperti itu. Baik. Dilanjut dulu Teh Gisan, silakan. Subhanallah. Subhanallahil azim la ya'lamu hadzal qadaru annahu qadra annahu hina hassalal ilma idza lam ya'mal bihi takunul hujjatu alaihi akida kama qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah aliman lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Terusin, tanggung. Lagi. Wa rawiya anna ruwiya dhamma. Wa ruwiya anna Junaidan qaddasallahu rawahul aziz ruhahu aziza ru'iya fil manami ba'da mautihi faqila lahu mal khobaru ya abal qasim qala tahatil ibaratu wa faniyatil isyaratu wa man nafa'atna illa raka'atun pakai tasdid. Illa raka'atun raka'naha fi jawfil laili. Baik, alhamdulillah. Terus ya. Subhanallahil azim kata gitu ya. Maksudnya Allah yang Maha Agung. Ya, ini disampaikan seperti ini oleh Imam Al-Ghazali itu heran gitu ya. Kok bisa gitu? Bisa seperti itu. Subhanallah. Bukan kagum ya. Bukan kagum. Ya. Sepaham Mas Yama itu kalau kagum itu pakainya Masya Allah. Masya Allah itu bisa dua maknanya. Ya, bisa dua. Yang pertama, hadza Masya Allah. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah Masya Allahu kana. Maaf ini agak lupa ya. Nggak tahu kana, nggak tahu yakunu. Pokoknya maknanya adalah Masya Allahu kana atau yakunu. Apa segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah itu jadi. Itu maknanya ada dua, ya. Nah, kalau misalkan ada lihat anak yang nakal gitu ya, Masya Allah, nggak, kalau gitu kan inilah yang dikehendaki oleh Allah. Ngaco gitu, ngaco gitu. Menurut Mas Jama itu ya. Cuma biasanya kalau yang negatif tuh biasanya pakainya Subhanallah. Kalau Masya Allah itu yang bagus, gitu ya. Lihat pemandangan, lihat ombak, laut, ya Masya Allah luar biasa, bagus. Nah, itu baru Masya Allah. Kalau yang jelek Subhanallah. Allah Maha Suci dari yang seperti itu tuh. Ya. La ya'lamu hadzal qadra annahu hina hassala ilma idza lam ya'mal bihi takunu al-hujjatu alaihi akada. Ya. Nah, tidak mengetahui kadar ini, bukan kadar ini sebetulnya ya. Lebih tepatnya itu adalah poin ini ya. Poin ini ya, qadra, nilai ini ya, atau ya bisa dibilang poin atau esensi ini. Ya pokoknya tentang ini tuh nggak akan tahu siapa. Annahu hina hasalal ilma idza lam ya'mal bihi, bahwasanya kalau ya ketika dia menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkannya, takunul hujjatu alaihi akad, maka pada hakikatnya hujjah yang membahayakan baginya itu lebih kuat. Ya. Ini maksudnya kayak gini ya, maksudnya kayak gini.
Jadi misal ada dua orang, si A dan si B, si fulan A dan si fulan B. Kita sebutnya A, B saja ya. Si A ini dia melakukan kemaksiatan, tapi dia memang nggak tahu itu maksiat. Gitu ya. Dia memang nggak tahu itu maksiat. Gitu ya. Nah, tapi si B ini tahu, ya, tahu ilmunya di kitabnya sebelah mana, halaman berapa, ya di sebelah atas atau bawah. Kemudian juga dia itu sudah menyampaikan juga kepada orang lain, tapi dia tidak mengamalkan. Maka pada hakikatnya hujjah atau hukuman gitu ya. Hujjah ini bukti kan. Tapi kalau hujjah ditambah ala ya, itu akan menjadi bukti yang membahayakan. Bukti yang membahayakan. Ini contoh di dalam hadis ya. Dalam hadis disampaikan wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Namanya Quran itu bisa jadi hujjah bagi kamu, bisa juga hujjah yang membahayakan kamu, bisa juga jadi hujjah yang menyelamatkan kamu. Misal di akhirat nanti ada orang yang dia dihadapkan di hadapan Allah, kemudian dia ditentukan sama Allah, kamu masuk neraka. Tiba-tiba datang mushaf Al-Qur'an. Kemudian beliau berkata, si mushaf Al-Qur'an itu yang dia pakai, wahai Allah, dia ini ngantuk sebetulnya, tapi masih menyempatkan diri untuk ngaji, untuk membaca Al-Quran. Itu jadi hujjah lahu. Ya. Dia jadi bukti yang menyelamatkan orang tadi. Akhirnya yang sudah ditetapkan masuk neraka, selamat. Gara-gara apa? Gara-gara Al-Quran. Hujjatun lahu. Pakai lam. Ya, huruf jar, salah satu huruf jar. Tapi kalau Quran juga bisa hujjatun alaika. Tadi sudah dibahas ya di dalam hadisnya, hujjatun alaika. Namanya Quran itu juga bisa jadi hujjah alaika, hujjah yang membahayakan kamu. Misal ada seseorang yang ditetapkan masuk surga. Tapi pada hakikatnya dia itu jarang ngaji, jarang menelaah, mentadaburi ya dan lain sebagainya, jarang interaksi dengan Al-Qur'an. Ya, beli Al-Quran sih beli, cuman dia dipakai cover, masukin ke lemari yang kaca yang mahal, nggak dibaca gitu, nggak dibaca. Nah, maka pada hakikatnya Al-Quran itu bisa jadi hujjah alaihi, hujjatun alaihi, hujjah atau alasan yang membahayakan dia justru. Udah ditetapkan masuk surga, datang Quran. Ya Allah, ini orang nih jarang ngaji. Oh, jadi masuk neraka gitu. Makanya yang namanya Quran ini bisa menyelamatkan, bisa membahayakan. Ya, makanya yuk ngaji. Ya, nah balik lagi. Ini dari satu huruf saja, satu huruf jar. Yang satu li, ya, li artinya untuk. Yang satu lagi ala. Ala itu di atas secara bahasa. Tapi ketika disambungkan, tadi sudah dibahas ya makanya. Nah, kemudian takunul hujjatu alaihi akad. Nah, makanya yang namanya hujjah yang membahayakan itu akan lebih berat lagi. Orang yang melakukan kemaksiatan dan tahu itu tuh maksiat, itu ancamannya atau hukumannya dari Allah itu lebih berat. Karena kan dia tahu. Dia tahu. Kalau yang nggak tahu ya wajar. Ya orang dia nggak tahu. Contoh misalkan ada, bisa ya, ini Mas Jamani di kantor memang baru terbilang 2 bulan di kantor yang sekarang. Gitu ya. Sebelumnya kan di sekolah, sekarang di kantor di lembaga. Nah, dulu itu nggak tahu hari Senin itu pakai baju putih. Datanglah pakai baju yang warna lain ya karena nggak tahu aturan. Datang kemudian ditegur. Ditegurnya halus sama guru Ustadz Uus ya. Kata beliau ketika sholat syafnya berjajar gitu, yang lain putih. Waktu itu warna apa ya? Hitam atau biru ya. Biru misalkan, biru. Senin itu putih ya, baru tahu gitu kan. Tapi nggak jadi ditegur, nggak jadi dihukum atau gimana karena nggak tahu Mas Jamal. Tapi ketika misal ada Mas Jamal ini udah tahu nih, ini kan udah masuk bulan kedua, bulan kedua di kantor. Hari Senin itu harusnya pakai baju putih, ya. Itu ketika datang pakai baju biru lagi, maka hukumannya lebih berat. Kenapa? Ya udah tahu aturannya, gitu. Makanya pada hakikatnya ketika ditanya, lebih enak jadi kiai apa santri? Ya jadi santri. Ya jadi santri gitu, tinggal nurut aja sama Bapak Kiai gitu. Kalau Bapak Kiai kan tanggung jawabnya banyak gitu ya. Santrinya banyak, Masya Allah. Ya. Kemudian juga ilmunya juga banyak. Ya. Yang namanya ilmu itu ya kata salah satu guru Mas Jamal ya,
Di dalam suatu hadis, al-ilmu hujjatun 'alaika hatta ta'mala bihi. Yang namanya ilmu itu akan menjadi ancaman bagi kamu sampai ilmu itu diamalkan. Ya. Jadi ketika kita nih udah tahu nih ilmunya, misal apa ya, yang agak-agak misalkan kalau kalau makan babi itu hukumannya begini, kita udah tahu misalkan ya, kita udah tahu. Tapi kita tidak mengamalkan, masih tetap makan babi misalkan ya, naudzubillah. Nah, maka pada hakikatnya ilmu yang kita punya itu menjadi ancaman bagi kita di hari akhir nanti. Naudzubillah min dzalik. Oh ya udah Mas Jamal, saya udah aja lah berhenti belajarnya, mundur aja dari majelis ini. Oh jangan gitu. Jangan gitu. Jangan gitu. Kita ini diwajibkan atau perintah pertama yang turun kepada kita adalah iqra, bacalah. Bukan sholli, sholatlah, bukan irka, rukuklah, bukan usjud, bukan sujudlah. Tapi perintah pertama yang turun dari Allah kepada kita itu adalah iqra, bacalah. Maksudnya apa? Belajarlah. Ya. Ketika kita belajar, kemudian ada hal yang tidak kita ketahui, kemudian kita melakukan kesalahan karena kita tidak ketahui itu enggak masalah. Tapi kalau misalkan kita belajar juga enggak, gitu ya, yang dibuka Instagram lagi, WhatsApp lagi, gitu aja terus. Ya. Kemudian kita melakukan kesalahan. Ya itu bukan berarti jadi di wajar itu maklum, nggak tahu, bukan. Itu masuknya ke kategori lalai. Lalu gimana Mas Jamal caranya supaya tidak lalai? Ya belajar. Ya, masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk belajar, ya belajar. Ya. Ini zaman sekarang ini zaman pandemi, zaman online begini, Mas Jamal rasa sih banyak ya majelis ya, nggak cuma 1-2 gitu ya. Bahkan di majelis-majelis Mas Jamal itu ada yang cerita ibu-ibu tuh, oh luar biasa saya ini. Biasanya cuma 1 kali 2 kali majelis, ini sehari bisa 5 kali Mas Jamal. Waduh, Masya Allah luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena nggak usah berangkat ke sana ke sini, di depan Zoom saja cukup. Ya. Mas Jamal, apakah ini apa namanya? Berkah belajar via online? Ya berkah sih berkah insya Allah, tapi pasti kalah berkahnya daripada belajar offline. Karena kan belajar offline kan effortnya gitu ya, effortnya lebih banyak, yang dikorbankannya lebih banyak gitu. Cuma daripada tidak belajar, ya, ya mending online. Kemudian kita juga jangan sampai belajar via online bid'ah nih, nggak ada di zaman Rasul. Enggak gitu. Yang namanya media gitu ya, HP, kuota, Zoom, dan lain sebagainya, headset nih, itu adalah perantara. Ya. Dan yang namanya perantara itu, kalau kita merujuk kepada kaidah usul fikih, ya, lil wasaili hukmul maqasidi. Lil wasaili hukmul maqasidi. Wasilah itu punya hukum yang sama dengan yang dia maksud. Contoh, kita punya maksud untuk belajar. Belajar hukumnya apa? Wajib. Belajar hukumnya wajib. Nah, kita punya niat nih pengen belajar, pengen melakukan kewajiban. Bentuknya belajar gitu ya. Tapi kita tuh nggak bisa belajar itu kecuali kalau kita punya pulpen. Maka pada hakikatnya punya pulpen itu wajib. Kenapa? Karena belajar itu tidak akan sempurna kalau kita nggak punya pulpen. Maka ketika kita nabung uang untuk beli pulpen, jadi wajib. Ngeluarin uang dari dompet untuk beli pulpen, wajib. Kan luar biasa. Luar biasa. Ini belajar wajib nih. Wajib. Ketika teman-teman buka HP, beli kuota, kemudian klik Zoom, itu juga jadi wajib. Ya, jadi wajib. Nah, adapun kalau misalkan nanti sudah mulai offline lagi, ya coba ikut juga majelis yang offline. Ya, supaya keberkahannya pun lebih banyak lagi. Ya, keberkahannya lebih banyak lagi. Insya Allah. Kita juga. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Luar biasa ini teman-teman. Berat ini sebenarnya. Ini kata-kata Rasul. Luar biasa. Kata Rasul, sesungguhnya manusia yang azabnya itu paling keras. Siapa?
alimun lam yanfa'hum bi. Manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah seorang yang berilmu tapi sama Allah tidak dijadikan ilmunya ini bermanfaat bagi dirinya sendiri. Ini kemarin kita sudah bahas ya tentang ilmu yang bermanfaat itu yang seperti apa, ya. Nah, ini ternyata orang yang berilmu tapi dia ilmunya ini tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri, itu azabnya paling berat di hari kiamat, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya pada hakikatnya yang namanya orang yang berilmu itu lebih banyak tuntutannya. Kenapa? Karena lebih banyak ilmunya, ya, lebih banyak ilmunya. Kemudian juga kita mesti garis bawahi ketika kita belajar suatu ilmu, kita juga dituntut untuk mengamalkannya. Jadi nggak perlulah kita merasa sombong misalkan, ya saya ini udah hatam kitab anu. Nggak usah, amalkan saja. Amalkan saja. Kalau lebih bagus lagi ya tentunya ketika kita mengamalkan, ya kita juga sedikit-sedikit sampaikan kepada orang lain. Ya, ini Mas Jamal ini sedang ikhtiar untuk mengamalkan juga, ya. Bukan berarti Mas Jamal ini yang paling luar biasa, bukan. Ini Mas Jamal juga sambil ikhtiar untuk istiqomah mengamalkan apa yang ada di dalam kitab Ayyuhal Walad. Nah, tapi Mas Jamal mikir, oh ini kitabnya luar biasa nih manfaatnya. Bagi Mas Jamal pribadi, pengen lah coba share ke orang lain. Karena orang lain ini kan belum tentu bisa bahasa Arab, ya, atau bisa bahasa Arab tapi masih lemah, atau bisa bahasa Arab tapi nggak paham. Makanya Mas Jamal bantu sedikit. Semoga dengan ini Allah catatkan sebagai amal soleh. Ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga menginspirasi, semoga memotivasi, semoga ini semua jadi saksi di hari nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, segitu dulu mungkin ya untuk pertemuan kali ini. Ini luar biasa ya, tamparan keras lagi nih dari Imam Al-Ghazali untuk kita. Ya, akan sangat disayangkan kalau kita tidak mengamalkan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Oh ya, silakan. Baru mau ini. Ada yang bertanya ya? Mau tanya Kang, kan belajar itu wajib. Kalau ngajar hukumnya apa? Ngajar hukumnya fardu kifayah. Dalilnya di mana? Dalilnya di kitab At-Tibyan. At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ya, dalilnya di situ. Maksudnya bukan dalil Al-Quran hadis, bukannya. Maksudnya Mas Jamal berpendapat hukumnya fardu kifayah itu tahunya dari situ, dari kitab karya Imam An-Nawawi, judulnya At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Yang namanya ngajar itu hukumnya fardu kifayah. Ya, artinya misal di Kota Bandung nih, Kota Bandung, Mas Yaman di Kota Bandung ya. Di Kota Bandung hanya ada satu orang yang bisa ngajar, yang layak ngajar. Namanya si Fulan. Maka ya sudah, dia ngajar, yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau misalkan nggak ada sama sekali ini di Bandung, maka ta'ayyana, maka hukumnya berubah jadi fardu ain. Berubah jadi fardu ain bagi seseorang yang apa ya bahasanya? Mungkin bisa dibilang punya kapasitas gitu ya, tapi tidak setinggi itu. Ya, setinggi itu. Nanti coba dirujuk lagi ya ke kitab Imam An-Nawawi, itu kalimatnya ta'ayyana. Jadi berubah hukumnya jadi fardu ain kalau misalkan nggak ada sama sekali. Ya, Allah a'lam bishawab. Nah, terus bagaimana Mas Jamal kita mengamalkannya, ini bingung saya. Kalau saya di rumah itu kan disuruh untuk ngajar Mas Jamal, tapi sebenarnya saya ini belum mampu untuk ngajar karena secara keilmuan masih kurang. Nah, tapi kalau misalkan saya nggak ngajar di masjid dekat rumah ini, nggak ada yang ngajar lagi. Nah, itu berarti hukumnya fardu ain bagi Anda. Harus Anda ngajar, tapi dengan catatan Anda harus ngebut lagi ngajinya, belajarnya. Ya, harus ngebut lagi karena nggak mungkin seorang jadi pengajar kalau dia tidak berkompeten di bidangnya gitu. Nah, untuk nanti misalkan masuk kelas, ya insya Allah kita akan belajar tajwid. Apa itu tajwid? Nggak tahu Bu. Sama ibu juga nggak tahu. Kan gimana gitu ya? Gimana gitu. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan lain?
tadi ya jawabannya fardu kifayah tapi bisa berubah jadi fardu ain tergantung kondisi. Baik. Afwan, izin bertanya Ustaz. Hmm. Apakah ada perbedaan antara ilmu dan nasihat? Perbedaan antara ilmu dan nasihat. Waduh, ini luar biasa pertanyaannya. Ya. Tapi menurut Mas Jamal pribadi sih, ada nggak ya perbedaan ilmu dan nasihat? Menurut Mas Jamal pribadi ada, cuma agak bingung menjelaskannya. Soalnya kenapa? Soalnya pernah dengar Ustadz dari salah satu Ustadz, kita bisa menerima nasihat dari siapa saja, tapi tidak dengan ilmu. Ilmu hanya khusus diterima dari orang-orang yang memang dia secara keilmuan dapat dipercaya gitu Ustadz. Oh iya, ya betul, Masya Allah, betul, mantap, mumtaz, bagus itu ya. Saya sampaikan salam dari Mas Jamal kepada beliau ya. Bagus, ya betul, setuju. Ya memang begitu. Ya, tadi Mas Jamal sampaikan tentang nasihat itu kan bisa datang dari siapapun, mau dia ngaji, mau nggak ngaji, atau dia ke masjid atau enggak, pasti mudah. Nasihat itu dari siapa aja mudah. Makanya sampai Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah itu sampaikan, unzur man qala unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Kalau kita lihat siapa yang mengatakan, oh ini preman, nggak akan diambil kata-katanya. Tapi kalau kita lihat apa yang dikatakannya, misalnya, si premannya bilang, sabar. Ini kan kata-katanya bagus nih, sesuai dengan syariat Islam, maka kita ambil. Nah, adapun kalau urusan ilmu, betul. Urusan ilmu, ya nggak boleh sembarangan. Nggak boleh sembarangan. Misal kita mau menuntut ilmu fikih. Teman-teman datang ke Mas Jamal, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Mas Jamal ini santri hadis, masih belajar tentang fikih, masih belajar tentang hadis dan fikih masih belum ke sana. Jadi kan kaidahnya kalau untuk urusan ilmu itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, di dalam Quran tuh, ya. Surat apa? Nanti cek ya. Tanyakanlah, kalau kamu nggak tahu itu tanya kepada ahlinya, ya. Tanya kepada ahlinya. Teman-teman tanya tentang fikih, nggak tahu Mas Jamal, nggak begitu ngerti mungkin ya, sedikit ngerti, tapi kalau untuk menyampaikan ke orang lain, aduh, jangan coba ke yang lain seperti itu Kang Zeni ya. Betul, untuk urusan ilmu kita bahkan di dalam kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim ya, kita mesti istikharah dulu guru kita, untuk memilih guru itu istikharah ya. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz. Afwan. Yang lain ada pertanyaan? Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Boleh. Ini Ustaz mengenai nasihat Ustaz, apakah ada adab tertentu ketika kita menasehati orang lain? Adab menasihati orang lain. Oh, ini bahasanya panjang. Adab menasihati orang lain panjang sekali, pokoknya panjang. Cuma poinnya sih, kalau misalkan kita sebagai guru, misalkan ya, itu kalau misalkan misal ya, binaan kita ini meminta nasihat, sebenarnya bukan hanya guru ya. Ini masuk ke kaidah hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6 ya. Di antara poinnya ada idzastan sahaka fansahlau. Kalau dia meminta nasihat kepada kita, ya kita berikan nasihat kepada dia. Kemudian nanti dibahas misalkan di kitab At-Tibyan. Ya, At-Tibyan itu dijelaskan bahwa harus memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsinya. Jangan terlalu berat. Misal yang minta nasihat ini baru hijrah nih. Ya, baru hijrah. Sebelumnya bukan sebelumnya, dia pegawai bank. Minta nasihat dong, Ustaz. Bank itu ngegas gitu, jangan. Ya, kaidah intinya seperti itu. Ya, atau misalkan nanti itu di surat apa itu? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, dan seterusnya. Itu nanti coba dicek di tafsirnya, panjang lebar sekali. Yang jelas nanti di sana itu dibahas ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah
kepada manusia, mengajak orang lain kepada jalan Allah, itu bil hikmah. Hikmah itu bisa pelan-pelan. Atau hikmah juga bisa dimaknai kebijaksanaan, bijaksana, gitu ya. Melihat nih kondisi orang ini begini-begini, oh bijaksana, gitu ya. Jadi jangan sampai misalkan di dalam urusan khutbah nikah ya, khutbah nikah itu kan ada ada khotib yang menyampaikan tentang kematian ini kasihan gitu ya. Hari bahagia menyampaikan kematian. Bagus sih bagus, cuma nggak pas. Ya, dia tidak bijaksana. Ya. Kemudian juga ada yang memaknai hikmah ini sebagai kisah. Ya. Jadi ketika ada yang bertanya gini panjang, nggak to the point langsung. Jangan, haram, jangan ngegas, pelan-pelan. Ya, misalkan dikasih cerita dahulu kala ada orang begini, pelan-pelan kasih cerita. Apalagi kalau misalkan ke anak-anak gitu ya, anak-anak sepaham Mas Jamal itu kalau ke anak-anak tuh benar-benar nempel gitu ya, benar-benar nempel. Ketika seorang tua menasihati anaknya dengan teriak-teriak, itu anak itu nanti ke bawah itu dia jadi gitu, jadi kayak gitu teriak-teriak gitu, ngegas gitu. Tapi kalau pakai pelan-pelan, caranya pelan-pelan, itu insya Allah kita ikutin cara Rasul, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Dan seterusnya itu panjang lebar bahasanya ya, Allah alam bisawab, nanti kita coba bahas dikit-dikit di awal majelis seperti itu ya Kang Zeni ya. Yang jelas seperti ini aja poinnya ya. Yang jelas nanti merujuk yang Mas Jamal sampaikan itu merujuk kepada suatu keterangan, yaitu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, khotibun nas ala qadri uqulihim, ya, ajak ngobrol manusia itu sesuai dengan kadar akal mereka, gitu ya. Ini dia nih lulusan SD, oh ngobrolnya segitu aja, jangan ketinggian. Atau misalkan ada lulusan kuliah, segitu aja. Atau misalkan urusan hijrah misalkan, oh dia ini 5 tahun hijrah, udah 5 tahun nih hijrahnya, bisa nih kita langsung to the point jepret gitu ya, ikhlas dong. Langsung to the point boleh. Cuma kalau misalkan baru hijrah nih, baru juga syahadat kemarin tiba-tiba haram, oh ini jangan, pelan-pelan ya. Jadi pada kaidahnya nanti yang namanya orang muslim itu dia senantiasa memperbaiki diri sendiri terus, sambil sedikit demi sedikit memperbaiki orang lain, sedikit demi sedikit memperbaiki orang lain, bukan dibalik terus aja memperbaiki orang lain, diri sendiri lupa. Alhamdulillah ya min. Baik, Allah a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Afwan. Yang lain ada lagi? Sepertinya belum ada Ustaz. Oh ya belum ada. Baik, alhamdulillah. Ya, ini kita meskipun bahasanya tidak banyak ya, nggak sampai satu kitab langsung, ini juga mungkin satu halaman kurang ya, tapi harapannya kita fokus ke amal. Buku ini menurut Mas Jamal buku sakti, buku sakti. Kenapa? Karena dalamnya ini luar biasa ya, dalamnya adalah tamparan dari Imam Al-Ghazali kepada murid seniornya. Nah, sekarang kita membahas kitab ini, sayanya lemah seperti ini, pengajarnya seperti ini, yang membahasnya seperti ini, yang menyimaknya pun seperti itu, gitu ya. Ya semoga kita juga bisa sampai derajat mereka, gitu ya, sampai alim, sampai berilmu. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita membahas kitab ini sebagai bentuk mengukur diri. Sudah sampai mana nih kita mengamalkan agama Islam? Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Poinnya nanti silakan dicatat, nanti kirimkan ke Mas Jamal. Insya Allah dicek sesegera mungkin. Insya Allah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Astagfirullah. Terakhir kita cukupkan dengan doa kifaratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Jazakumullah khair. Izin di end ya. Silakan Ustaz.